Oke. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sebelum kita mulai akan saya absensi terlebih dahulu. Yang pertama namanya ini siapa ya? Siko Aisaryata, Latifa Bening, Leon Adam, Lili Arda, Lumban Tasnim, Majoski Karis, Sakit, Mambaul Haryadi, Mariza, Muhammad Irfan, Muhammad Fajar Devandra, Muhammad Faris Maulana, Muhammad Imron Negarawan, Muhammad Iqbal Nurrohman, Muhammad Rizki, Muhammad Sahrul Majid, Muhammad Wildani Fatir, Nabila Kiran, Nanda, ada Nanda? Oh ya. Nathanael Barzila. Oke. Naina Aprilia, Putra Rehan Lutfiansah, Kwensha Fitra Ayu, oke. Rasya Pandu, Rendra Adi Prayoga, Restu Adil, Rizky Adi Putra, Salma Nabila, Salma Hendri, Sherlyn Hantin, Sines Angel, Trisanifa, Tristan Ezer, Veronica Putri, Zalfa Humaira, Saskia Naura. Ya, terima kasih. Berarti yang hari ini yang tidak masuk adalah satu, yaitu Majorski ya. Mudah-mudahan yang sakit hari ini, teman-teman yang sakit segera diberi kesembuhan. Oke. Baik, anak-anakku sekalian yang kami banggakan, kita ketemu lagi pada pagi hari ini, yaitu dalam mata pelajaran yaitu coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Nah, nanti kita akan belajar tentang jaringan, yaitu mengidentifikasi dan menerapkan prinsip berpikir komputasional. Ya, komputasional itu yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan juga berpikir yang runut yang sesuai dengan urut-urutan mulai dari awal. Jadi berpikir yang logis ya, berpikir yang kritis. Baik, untuk tujuannya yaitu salah satunya adalah konsep tujuan pembelajaran, menjelaskan konsep berpikir komputasional dalam pemecahan masalah jaringan. Jadi nanti kita mensimulasikan kabel dan paket data di jaringan local area network. Ada dengan metodenya unplug. Yang kedua, mensimulasikan alur pengiriman paket data secara manual dengan kabel tiruan. Kita bisa menggunakan benang, kabel tiruannya bisa menggunakan benang. Kemudian ya, alat-alatnya juga ada kertas. Kemudian di sini ada gunting. Kita bisa menggunakan lem juga bisa. Jadi alatnya seperti itu. Kemudian mempraktekkan kerjasama tim, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan. Itu adalah beberapa tujuan kita. Langsung aja, kita akan mengenal dulu tentang jaringan komputer. Nah, sebelum kita ke diskusi, ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan jaringan komputer? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa itu jaringan komputer?
Yang mana yang sudah jaringan komputer? Ayo, salah satu aja. Enggak, salah enggak apa-apa. Siapa? Jaringan komputer. Nah, kita di sini sebagai siswa di komputer sudah pernah mendengar apa jaringan komputer? Ayo, siapa yang mau mencoba? Latifah, di Latifah. Apa jaringan komputer, Latifah? Ayo, nggak apa-apa. Yuk. Yang lain? Ya, silakan. Ya. Jadi jaringan komputer itu adalah jaringan yang menghubungkan antara satu atau dua lebih komputer untuk saling berkomunikasi dan mengirimkan. Ya, bagus. Persen berapa? 12. Ya. Komputer yang sudah disampaikan oleh Muhammad Imron. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi fungsinya adalah menghubungkan komputer. Jadi bisa komputernya nanti bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Kalau komputer satu saja namanya komputer apa? Standalone. Kalau satu hanya itu namanya jaringan. Ya. Itu. Nah, kita akan simulasikan di sini. Nanti kita akan mensimulasikan tentang jaringan komputer. Sebelum kita simulasikan, nah ini, jadi kita harus tahu dulu perangkat-perangkatnya, ya. Kalau di dalam jaringan itu ada perangkat namanya NIC, NIC. NIC itu apa? Kartu jaringan itu ada network interface card, kemudian ada mode hub atau switch. Ya. Bedanya kalau hub itu perangkat yang unmanageable, kalau yang switch ini yang sudah manageable. Jadi yang sudah ada yang lebih cerdas daripada hub. Jadi dia bisa mencari yang tercepat. Jadi kalau pengiriman data itu ada rute yang dilalui akan dekat, ada yang rute terjauh. Ya, itu ya. Kemudian komunikasi, membantu informasi bisa up to date. Kemudian akan sistemnya itu terdistribusi atau terpusat. Jadi mengaksesnya itu tidak sendiri-sendiri, tapi bisa disimpan dalam satu tempat atau yang disebut sebagai namanya server gitu. Baik, langsung aja anak-anak sekalian, kita buat bentuk kelompok. Ada kelompok yang pertama ya, kelompok 1 di sebelah sini ya, kelompok 1. Oke. Ini langsung diisi kelompok 1. Ini kelompok apa? Kelompok? Oh, ini kelompok 1. Kelompok 4. Bentar. Kelompok 2 di sana ya. Kelompok 2 langsung silakan. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3 di sebelah depan. Kelompok 3 ini ya. Tuh. Kelompok 4. Kelompok 4 di belakang. Kelompok 4 oh di sana. Silakan. Iya. Kemudian kelompok 5 di sini ya. Kelompok 5.
Monggo. Kelompok 6 di depan. Dibagi ya. Kelompok 7 ada di belakang. Silakan. Baik anak-anak sekalian, untuk pengerjaannya bisa anak-anak isi, yaitu yang pertama nama kelompoknya, yang kedua tujuan simulasi, kemudian skema jaringan kalian. Jaringan kalian nanti dilengkapi dengan nama komputer dan nama IP-nya masing-masing. Nama komputernya apa, misalnya PC A, kemudian PCB dan lain sebagainya, atau PC atau laptop 1, laptop 2 boleh. Kemudian langkah algoritma pengiriman. Jadi nanti kita silahkan Anda jaringan itu dengan mengirimkan paket data dari jaringan komputer ke komputer yang lain. Pilih salah satu. Jadi misalnya komputer Anda beri nama PCA, kemudian Anda mengirimkan komputer ke PC, maka nanti jalurnya lewat mana? Apakah lewat atas atau lewat bawah atau lewat mana jalurnya? Itu ya. Nah, kita akan simulasikan menggunakan alat-alat. Nah, di sini ada anak-anak, silahkan satu kelompok mengambil kertas, silahkan. Salah satu kelompok mengambil kertas, bebas. Warnanya terserah, bisa satu aja, kuning atau warna apa terserah. Ya, terserah. Ini silahkan diambil. Terus di sini ada gunting. Ya, ada gunting, ada. Nanti langsung ngambil lem ya di sini ya, ada lem di situ. Lemnya ambil, ditaruh di kertas. Ya. Ya. Ditaruh di kertas. Kemudian untuk guntingnya nanti bisa bergantian. Ada satu gunting. Gunting, silakan. Iya, silakan. Lemnya yang belum lem. Oh, ada punya. Ada yang mencatat, ada yang mempraktekkan, menuliskan. Ya, betul, PC. IP-nya dituliskan, IP. Ya, IP-nya berapa? Iya. Oke. Udah dipotong-potong pakai gunting. Itunya sudah selesai belum? Alat pemotongnya? Oh, pakai. Nih yang mau pakai gunting. Ya, dipotong nanti. Jadi kalau ini ring dari PCA ke PC ini ke C ya. Berarti lewat ini. Dipotong, ditaruh sini. Iya, terus di lem. Terus lain kelompok 4 ya. 5 dikasih nama dulu. Sudah. Dikasih nama PC-nya apa? Oh, PC-nya. IP-nya berapa? IP-nya ini kok. Ya, buat IP-nya terserah, buat sendiri di situ sesuai dengan hasil diskusi kelompoknya.
IP-nya diisi kecil-kecil, nanti gini. Ya, dari PC do berarti jalurnya di ya lewat mana? Kecil-kecil aja. Jalurnya itu nanti ditempel gitu ya. Oke, paham ya? Oke, yang lain sudah? Dari mana ke mana nanti? Satunya ada yang nulis. Ya, satunya ada yang nulis. Dari mana ke mana? Dari sini? Dari sini ke sini, Pak. Oh ya, berarti lewat mana? Sini. Oke, silakan digunting tadi. Yang kertasnya tadi ditempel ya. Jalurnya ke sini, ke sini. Kan ini bus kalau bus kan sekali ngirim kan jadi kirimnya ke semua PC. Salah satu aja. Dipakai Salah satu. Ya. Contoh PC A ngirim ke PC C. Sudah, jalurnya berarti mana saja yang dilewati, jalur yang dilewati. Gitu ya. Apalagi di sini kelompok 7 mengirim data dari mana ke mana? A ke C. Oke, silahkan. Ini diguntingi nanti ada kertas ditempel ke sini, terus ditempel ke sini. Diapain gitu nggak? Yang tengah nggak usah. Enggak. Berarti nanti langkahnya Ya, ada ya. ditulisnya. Langkah-langkahnya dari A, IP-nya berapa? Ini namanya PC apa? PC A, IP-nya berapa? Ke PC C, IP-nya berapa? Ini dikasih IP semua. Terserah, boleh urut 192.168 10.1. Ini 1.2, 3, 4, 5, nggak apa-apa. Bebas. Ya, tolong ya, temannya dibantu ya. Sudah dikasih IP? IP berapa? Ini 192.168 10 titik berapa? Nanti urut gitu ya. Silakan. Oke, lanjut. Dikasih IP? Sudah dikasih IP ya? Ya, betul, diguntingin. Lemnya di sini. Gantian nanti pakai lem. IP-nya sudah diisi IP. Coba dibantu ya temennya. Mau ngirim data kemana? Dari? Oke, berarti lewat mana? Ini ya, lewat sini ke sini. Oke. Itu nanti yang ditempel kertasnya deh. Kecil-kecil aja ya kertasnya. Gini. Oke. Ye. Kendalanya apa, Pak? Kalau misalnya nggak ada. Yo, kendalanya bisa diisi karena jaraknya jauh. Itu juga kendala karena data itu kalau jaraknya jauh itu akan Tidak bisa dikirim. Pengirimannya akan lebih lambat. Kalau jaraknya dekat itu bisa lebih cepat. Konsepnya tadi apa aja, Pak? Berpikir kritis yang ini. Berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, kemandirian. Iya. Perbedaan rute awal dan rute yang sudah diperbaiki, maksudnya gimana? Rute yang awal Anda dari rute mana ke mana? Kan A ke C. Ya. Berarti kalau Perbedaan rute awal dan rute yang sudah diperbaiki, gimana? ini rutenya ada yang rusak apa enggak? Rutenya A. Kalau rusak gimana, Pak? Maksudnya? Maksudnya rute rusak itu ketika Anda nempelkan kertas di sini kan dipotong ya. Kemudian Anda tempelkan di sini. Nah, itu nanti ada kendala ketika Jaraknya dikirimkan data itu waktunya tempuh ini lebih
lama. Nah, Berarti ini waktu tempuhnya nanti diisi berapa detik? Diperkirakan. lama apa enggak? 5 detik. Mungkin ya bisa kurang waktunya. Jadi Anda perkirakan pakai alat pengukur waktu. Kalau di sini ada benda ditaruh sini, kemudian dikirim ke sini berapa detik. Ada benda ya, bendanya terserah dari A ke sini terus ke sini berapa detik. Untuk awal yang sudah diperbaiki, yang awal kan bedanya yang awal lebih lambat, yang sudah diperbaiki lebih cepat. Iya. Penerapan konsep ini di dunia nyata. Penerapannya di dunia nyata ketika Anda mengirimkan email, mengirimkan data lewat WA, lewat jaringan, ya chatting lah misalnya, seperti pakai chat itu kan lewat komputer bisa ya. Itu kalau diterapkan ya berarti kita bisa melakukan pengiriman data menggunakan komputer. Jadi langkahnya yang pertama ini dari PCR, kemudian dari switch menuju ke komputer C. Betul. Dibuat nempelkan jalur, dipotong kecil-kecil. Sudah sampai ini langsung ditempel lagi di sini, Pak. Enggak usah. Gambarnya udah ada. Maksudnya gambarnya sudah Anda gambar di lembar yang kedua. Nggih. Monggo. Guntingnya yang masih di ya. Ya, betul seperti ini. Ya. Terus dituliskan begitu. Ya, dari A, IP-nya sekian, menuju ke sini, kemudian nyampe data ke sini. Itu ya. Kendalai kecepatan, berapa detik? Anda ngirim barang ke sini sampai ke sini itu berapa detik? Ya. Ya, dicoba pakai HP kan bisa ya. Berapa detik? Ini misalnya ada benda di sini. Anda taruh ke sini terus ditaruh ke sini. Ini berapa detik? Kan beda dengan langsung ke sini kan? Langsung ke sini kan lebih cepat ya. Kalau ring ini, topologi ring ini adalah mulai dari A ke B kemudian nyampe ke C. Langsungnya sini ke sini atau A ke B, Pak? Langsung semua itu. Jadi kalau A melalui mau ke C itu harus lewat B. Itu ya. Oke. Pak, ini tanya. Ini sudah. Ya. Terus ini nanti potong kecil-kecil ditempel di sini. Betul. Kayak kolosal gitu tuh. Iya. Oke. Ya. Oke, jadi anak-anak jangan lupa sesuai dengan metodenya, topologinya masing-masing. Yang menggunakan topologi bus, di pengirimannya juga menggunakan topologi bus. Kalau menggunakan ring, pengirimannya lewati komputer yang lain. Contoh dari A ke B ke mengirim, berarti harus melalui komputer B. Ya, jadi berbeda dengan star. Dari komputer yang satu harus melalui komputer, harus melalui apa? Harus alatnya switch, harus lewat switch dulu. Begitu dengan extended star, hierarki sama topologi mesh. Ini juga memiliki waktu yang tidak sama.
Sudah? Sudah sampai mana? Oke, ya dibantu ya, biar cepat dibantu berempat. Yuk, ada yang nulis? Yuk. Ada yang menulis? Biar agak nanti kalau ada yang satu nulis, ada yang satu mendikte akan lebih cepat. Ya, ada kendala? Tujuannya? Tujuannya ini? Ya. Ada kendala? Ini maksudnya langkah-langkah apa? Langkah-langkahnya mengirim paket data dari awal ke komputer yang dituju. Kemudian yang kedua, berapa waktu rata-rata pengiriman paket data? Berapa detik? Caranya dengan mengirimkan di situ ada penghapus atau benda apa, terus dipindah-pindah ke sini. Kira-kira berapa detik? Ini berarti langkah umpama ini ke sini gitu toh? Iya. Iya. Ya. Ini kenapa kok naik? Sudah sampai mana? Ini boleh Pak? Kalau lewat tengah nggak boleh. Berarti harus lewat komputernya. Kalau ini kemana? Mau kemana? B ke C ke B bisa lewat sini, bisa lewat sini ke sini. Ini pakai metode apa ini? Mesh. Mesh berarti dari sini ke sini. Switchnya di sini ya. Harusnya ke sini ya. Ini switchnya di sini. Ini tambahkan aja switch, nggak apa-apa. Tambahkan switch aja, nggak apa-apa. Berarti ya. Iya tahu dulu server. Iya. Mana? Tujuannya tadi. Sudah dicatat semua? Berarti ini pertama bisa switch. Langkah kedua switch menerima data dari PCA. Ya. Kemudian langkah ketiga switch mengirim data ke PCC. Langkah keempat PCC menerima data. Ya. Dari switch apa terminator apa enggak Pak? Ngetesnya. Ngetesnya waktunya berapa detik? Pengirimannya itu dari bisa jauh berarti 100 meter kira-kira 10. Dikira-kira aja berapa detik gitu ya.
Konsep yang ini tuh konsep berpikir komputasional ini. Ada kesulitan? Ya, betul. Betul, Mak. Bagus. Bagus, Mak. Pak. Ya. Alhamdulillah. Yang nulis langsung Ya, nulis diteruskan. itu. Iya, diteruskan, Pak. Masih nyari jawaban ini. Sebentar. Langkah 1 dari IP kemana? Dari IP Seumpama ini, Hmm. A ke B. A ke B. B, B ke C gitu, kini ke sini lagi. Ya, bentar ya. Seumpama B ke C berarti ini ke sini lagi. Satu tujuan aja. Satu tujuan aja. Contoh Switch sini. A ke D berarti harus lewat sini. Oh. Udah cukup ini aja. Ini nggak usah Nggak berarti. usah. Ini nggak usah. Itu ya satu tujuan. Gimana? Sudah sampai mana? Berapa detik? Kendalanya apa? Solusinya terus bagaimana? Maksudnya kalau Anda mengirimkan data, nyampe enggak? Nyampe sini datanya? Nyampe data enggak? Ya, berapa detik? 1 koma. 80 detik. Kalau misalnya di sini kabelnya trouble misalnya, ada kendala enggak? Banyak kendalanya, ditulis kendalanya. Misalnya paket enggak terkirim, misalnya seperti itu. Jadi kalau ini putus, kendalanya apa? Ya, data kan tidak terkirim, putus, ya kan? Kendalanya. Kabel putus itu udah nggak lewat sini, tapi lewat sini dia. Mutar. Oke. Oke. Boleh kasih coba. Dunia mat. Email bisa pesan lewat komputer menggunakan pesan misalnya seperti pesan chatting lah begitu. Konsepnya itu kalau di dunia nyata WA gitu ya, seperti itu. WA lewat komputer itu bisa juga mengirimkan. Kalau dulu itu kalau mengirimkan komputer ke komputer kan bisa pakai perintah send. Contoh nah kan bisa send IP-nya nanti END send, terus nama pesannya apa, selamat pagi, sana juga nerima pagi. Tuh konsepnya. Jadi namanya pengiriman data dari komputer A atau komputer yang yang akan dituju itu akan menerima pesan dengan pesan yang dikirim oleh komputer yang mengirim pesan. Contoh misalnya di sini selamat pagi, di sana kan juga akan pagi. Anda kirim WA ke teman Anda, terkirim nggak selamat paginya? Ya seperti itu konsepnya. Ya. Ada kecil-kecil aja nggak apa-apa, sesuai dengan kabel. Ada gunting. Gunting ada. Gunting silakan coba tanyakan ke kelompok.
Tuh, dipakai, Pak. Baik, ada yang sudah selesai? Lima menit lagi ya. Diusahakan selesai ya, 5 menit lagi waktunya ya. Oke. Ini kan langkah-langkah harga seumpama nomor 1 input informasi paket, pencarian rute, forwarding paket, bagaimana diakses layar tujuan musik dan error booking gitu boleh? Bisa. Tapi Anda nulis nyampe Seumpama dicari dari IP sekian melalui komputer ini, melalui kemudian dilakukan suite nanti ngirimkan data kemana gitu, komputer A C misalnya. Yang sudah selesai siapa? Yang sudah selesai? Yuk. Oke, yang sudah selesai silahkan dibacakan hasil diskusi. Salah satu. Yang sudah selesai siapa? Dalam grup lalu diteruskan ke supervisor. Enggak. Kan sudah. Pak, ini gini, kan ini dari visi A terus kekirimnya kan ke server itu ke visi C. Iya, bisa. Gini aja. Ya, nanti untuk keterangannya dituliskan dari PCA ke server. Dikasih nasi gimana? Boleh. Bikin dulu, Pak. Dari ini dikasih panah. Ya panas. Oh, iya. Ya, arus datanya kemana? Gitu.
Oke, ayo anak-anak, waktunya tinggal 3 menit. Oke. Ini waktunya seumpama ini ke sini ya, satu berdetik gitu. Ya. Ya. Tidak dikira-kira pakai HP itu kan bisa ada stopwatch-nya. Begini boleh Pak Bang? Oh, pakai stopwatch. Sudah. Oke. Jadi begini toh? Iya. Betul. Oke, ini Ji. Oke, makasih ya. Saya Oke, baik. tunggu. Nanti kalau dibacakan ya, nanti salah satu mempresentasikan ya. Ini disampaikan ke teman-teman ya. Ya, ya. Yang sudah selesai kelompok 7. Kelompok 7 sudah selesai, kelompok 7. Monggo kelompok yang lain. Oh, betul, boleh, bagus. Dari A ke server, ya. server mengirimkan ke sini. Ya, betul. Oke, sudah cukup. Makasih. Yang sudah kelompok 7 dan kelompok 1 ini sudah. Ya, nggak usah. Dikasih tanda titik-titik itu aja sama. Oke, makasih ya. Jadi dikasih tanda hubung titik gitu kan boleh. Ini sudah ditempel dari mana ke mana? Dari ini. Terus ini ditempelkan, terus dikasih tanda panah. Ya, jangan lupa dikasih tanda panah. Yang sudah kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 7. Sudah ya ini tadi. Ini kertasnya. Dan kelompok 1 mana kelompok 1?
Kelompok 1 yang nanti menyampaikan hasil diskusinya ke depan siapa? Saya. Oh ya. Belum. Kelompok 4. Yang nomor 2 apa Pak maksudnya? Apa perbedaan rute awal dan rute yang sudah diperbaiki? Rute awal kan rute A. Kemudian rute yang ada kerusakan enggak rutenya? Nggak ada Pak. Seandainya ini putus ya, rute ini putus. Apa nanti yang harus diperbaiki? Seandainya kabel ini putus. Restart materinya. Restart switch-nya Pak. Putus ya kabelnya harus diperbaiki dong. Ganti kabel Pak. Nah, boleh. Berarti gimana? Ganti kabel. Elek Pak. Gak apa, udah bagus ini. Oke. Ya, ayo kelompok yang lain tinggal kelompok 3. Yuk, kelompok 3. Kelompok 5. Dan ya. Yang nomor 2 gimana kok perbedaan rute awalnya dan rute yang sudah diperbaiki? Ada kerusakan rute enggak? Tidak, kalau tidak nggak usah. Kalau misalnya rute ini putus, lewatnya mana? Seandainya ada rute yang putus, Sambung lagi, sambung gitu. ya dituliskan. Sambung lagi. Kelompok 2. Kelompok berapa? Oke, ya, siap. Bagus. Kelompok 4, ya sudah selesai. Ini kelompok berapa ini? Mambaul Haryadi. Kelompok 6. Yang belum kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Kelompok 5. 2 kelompok masih ada yang belum.
Oke. Ada kesulitan kelompok 3, ini kelompok 5 ada kesulitan. Sudah kelompok 5? 3. Ini 3, ini 5 ya. Oh ya. Mana dikumpulkan sudah. Oke, makasih ya. Kok nggak ada tulisannya kelompok berapa? 3 ya sini. Isi kelompok 3. Kurang 1 kelompok. Kelompok 5. Kelompok 3 waktunya berapa detik ini? Waktunya. Nanti ada yang salah satu membacakan hasilnya tadi ya. Salah satu. Tanya dulu. Ini kalau kendalanya nggak ada, nggak usah dituliskan. Kendala itu jika ada kalau nggak ada putus, kabelnya putus, itu nanti jalurnya lewat mana? Kalau nggak ada nggak usah ditulis, nggak apa-apa kan? Ini Contoh kalau misalnya di sini jalur putus, ya jalurnya ini putus. A mau mengirimkan ke PC yang PC ini F ya, F. Lewat mana dia? ini nih. Ya itu kendalanya. Itu juga berarti jalurnya dirubah, rutenya dirubah. Itu kendala. Kendala yang dia rutenya dirubah, nggak apa-apa. Iya, kalau putus ada 2 solusi, rutenya diganti rute atau diganti penghubung yang baru. Kalau penghubung yang baru kan agak lama ya. Kalau ngirim data sekarang harus terkirim berarti kan harus lewat rute yang lain. Ya Pak, ini kan solusinya. Berarti kalau kendalanya ditulis di sini nggak apa-apa ya, dibalik. Nggak apa-apa. Nanti kelompok ini yang membacakan hasil diskusinya siapa? Ya, salah satu ya. Nanti kami minta salah satu menyampaikan hasil diskusinya. Setelah itu hasil diskusinya tadi loh dibacakan lagi. Sekilas saja, nggak usah semua, ringkasannya saja. Misalnya kami menggunakan metode STAR, waktunya sekian detik. Kendala kami seperti ini gitu ya. Udah? Oke. Terima kasih semua kelompok sudah masuk. Kita ambil salah satu kelompok yang membacakan hasil diskusinya ya. Kita ambil pakai
Siapkan salah satu kelompok. Kelompok berapa? Ye. Kelompok 7 silakan dibacakan hasil diskusinya. Monggo dibacakan hasilnya. Berapa detik waktunya? Ini kan start ya? Yes, start. Oke, monggo. Dengan teman-teman yang lain. Yang lain memperhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberitahu hasil kerjasama dari kelompok 7. Untuk langkah pengiriman paket, kami menggunakan star topologi. Kami mengirimkan data dari PCA dengan IP 190.168.0.1 menuju ke PCC dengan IP 190.168.0.1. Jaraknya kurang lebih adalah 120 meter dan kami membutuhkan waktu rata-rata sekitar 10 menit. 10 menit salah 10 detik. Kami memiliki beberapa kendala, diantaranya adalah jarak yang terlalu jauh dan juga kabel terminator yang mengalami korosi. Solusinya adalah karena jarak terlalu jauh, kami menggunakan repeater. Kemudian kami mengganti kabel terminator dengan yang baru. Konsep berpikir komputasional yang kami gunakan adalah berpikir kritis, kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi. Penerapan konsep ini di dunia nyata adalah saat kita mengirim suatu data secara manual dari satu PC ke PC yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diskusinya, paparannya, hasil diskusi kelompok 7. Semoga yang lain ada wawasan untuk membayangkan ya, memahami tentang bagaimana jaringan komputer, paket data itu dikirimkan lewat kabel. Kendalanya ada juga kendalanya di sini ada pengiriman tidak nyampe itu kenapa? Karena kabelnya putus. Putusnya kenapa? Karena digigit tikus juga, itu merupakan kendala. Maka sebagai seorang yang merancang jaringan, kendala itu harus difikirkan. Nanti kalau kabel ini putus, saya lewatkan mana? Oh, saya lewatkan sini. Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengantisipasi seperti itu. Baik, sudah bagus. Kelompok 7. Baik, itu aja. Untuk yang lain, kelompok yang lain nanti akan kita beri kesempatan pada pertemuan berikutnya. Untuk yang hari ini sudah diwakili oleh kelompok 7 yang sudah menyampaikan tentang hasil diskusinya. Terima kasih banyak kelompok yang lain yang sudah kompak mendiskusikan tentang jaringan-jaringan komputer. Mungkin hari ini kita sudah tahu konsepnya tentang topologi star. Mungkin yang berikutnya kita akan kupas karena waktunya
tidak banyak, kita akan kupas tentang topologi yang lain. Topologi bus, ring. Kalau topologi star itu kelemahannya adalah kabelnya butuh yang banyak, lebih panjang kabelnya. Karena dari komputer A kalau mau ngirim ke C harus lewat switch, sedangkan switchnya di belakang. Dari sini loh, mau ngirimkan ke dekat sini harus ke belakang dulu. Itu kelemahannya. Ya, kelemahannya. Itu ya salah satunya. Oke, saya kira itu cukup. Saya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.